Abu Bakar ini senantiasa melakukan kebaikan beberapa langkah di depan beliau. Ketika waktu subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man asbah minkum shaiman." Siapa di antara kalian yang di pagi ini dalam keadaan berpuasa? Angkat tangan Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini dalam keadaan atau sudah menjenguk orang sakit, sunnah menjenguk sakit. Ini baru pagi-pagi subuh, siapa yang mau dijenguk? Abu Bakar saya. Pasukan-pasukan kaum muslimin itu masih belum kembali ke Madinah, Ustaz? Belum, lanjutkan terus. Jadi, gimana itu? Mungkin ada peralihan kepemimpinan lanjut ke siapa? Peralihan kepemimpinannya itu setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit. Kemudian beliau berwasiat bahwasanya yang melanjutkan kepemimpinan setelah beliau adalah Iya betul. Kadang-kadang ntar lupa buka tuh, ntar begitu. Ulang deh. Yang penting baterai masih ada nih. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman podcast yang memiliki waktu luang, alangkah baiknya kita isi dengan hal yang bermanfaat. Saat ini kita sedang bersama dengan Ustadz Jeffrey Bajri. Kita ingin membahas atau melanjutkan podcast kita yang telah lalu. Ustadz, bagaimana Ustadz? Alhamdulillah Ustadz. Ini antum ada waktu luang lagi untuk kami Ustadz. Alhamdulillah, saya senang kami. Barakallahu fiik. Ustadz, ini kalau boleh izin langsung lanjut kita Ustadz, terkait kemarin tuh kita bahas Ustadz, yang paling menarik itu tentang karomah para sahabat Ustadz. Itu luar biasa sekali, karena itu seperti menggugah iman kita gitu loh, bahwa hal-hal tersebut itu dimiliki oleh para sahabat itu dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Lalu kalau boleh Ustadz, ini masa kekhalifahan Abu Bakar ini Ustadz, itu sampai berapa lama Ustadz yang peperangannya sampai meluas itu Ustadz? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekitar 2 tahun 3 bulan beberapa hari. Tidak terlalu lama. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ketika beliau melihat dalam mimpinya mengambil air dari sumur, maka setelahnya yang mengambil air tersebut adalah Abu Bakar. Masya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati yang dilakukan oleh Abu Bakar da'ifan. Jadi ketika ngambil itu lemah dan tidak terlalu lama. Jadi diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi beliau itu hanya 2 tahun lebih sedikit gitu Ustaz ya. Lalu Ustaz, itu kan pada saat Abu Bakar istilahnya apa Ustaz? Wafat. Nah, Abu Bakar ini wafat, berarti pasukan-pasukan kaum muslimin itu masih belum kembali ke Madinah Ustaz? Belum, lanjutkan terus. Jadi, gimana itu? Mungkin ada peralihan kepemimpinan lanjut ke siapa? Peralihan kepemimpinannya itu setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit. Kemudian beliau berwasiat bahwasanya yang melanjutkan kepemimpinan setelah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wazir beliau, pembantu beliau, dan orang yang senantiasa bisa dikatakan sebagai penasehat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam masa khilafah beliau. Sehingga kita dapati bagaimana diskusi yang sangat luar biasa ketika Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang murtad. Maka Umar berdiskusi dengan Abu Bakar. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan mengumpulkan Al-Quran, maka diskusi yang kuat juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sangat hidup di antara keduanya, senantiasa diisi dengan saling menasehati dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa juga kita ambil pelajaran, bahwasanya senantiasa
Abu Bakar dan Umar ini oleh Rasulullah SAW diiringkan namanya berdua. Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar, Abu Bakar dan Umar. Karena keduanya senantiasa bersama. Masya Allah. Dan senantiasa beriringan. Bahkan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, tidak ada satu ingin menjadi sesuatu yang unggul di antara keduanya. Mereka senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Bagaimana Umar bin Khattab membawa setengah hartanya dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang Allah katakan sa'atul usrah, peperangan yang sangat sulit karena paceklik. Umar membawa setengah hartanya. Nah, sekarang saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Kan tapi apa? Abu Bakar membawa seluruh harta. Oh iya, makanya subhanallah. Itu luar biasa itu. Jadi Umar pun mengakui ini siapa namanya? Abu Bakar ini senantiasa melakukan kebaikan beberapa langkah di depan beliau. Ketika waktu subuh, Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum sha'iman. Siapa di antara kalian yang di pagi ini dalam keadaan berpuasa? Angkat tangan Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini dalam keadaan atau sudah menjenguk orang sakit? Sunnah menjenguk. Ini baru pagi-pagi subuh. Siapa yang mau dijenguk? Abu Bakar saya. Saya lewat, ada orang yang biasa saya lewatin di masjid, keluar bareng, kok nggak keluar? Saya tengok dulu sebelum ke masjid. Jadi pagi aja dia udah banyak amalan-amalan. Dan apa namanya, Umar senang dengan kebajikan tersebut, sehingga keduanya senantiasa diiringkan namanya. Para ulama melabeli keduanya Umarain, Abu Bakar dan Umar, Umarain. Sebagaimana Bukhari dan Muslim. Oh iya, betul. Bukhari dan Muslim keduanya saling bahu-membahu dalam rangka mempelajari hadis. Sehingga sebagian yang mungkin mereka dulunya menjadi teman sejawat dari Bukhari, melihat harum namanya Al-Imam Bukhari, ada rasa dengki, ada rasa iri. Al-Imam Muslim tidak. Dia dengan menghormati gurunya, anta ustadzul asatidzah. Engkau ini gurunya para guru. Engkau ini dokternya hadis. Masya Allah. Masya Allah. Ketika sebagian ulama menuduhkan tuduhan yang mereka ketahui bahwasanya tuduhan tersebut palsu, maka yang membela kehormatan adalah Al-Imam Muslim, kehormatan gurunya. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan keduanya senantiasa bersama. Sahihain, dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, ittafaqa alaihi syaikhain, telah disepakati oleh dua syekh. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Karena keduanya hatinya bersih, saling menjaga di antara keduanya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya itu mereka semua itu berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah, gitu ya. Tapi bukan sebagai persaingan saling menjatuhkan, tidak tapi ada. persaingan saling mendukung. Mereka ruhama, saling menyayangi. Masya Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Oh, Masya Allah. Itu luar biasa sekali itu. Semuanya. Dan tidak ada saling hasad di antara mereka, tidak ada. Nah, hasad itu adalah membangkang terhadap takdir yang telah Allah tentukan. Oh, subhanallah. Allah telah menentukan semua orang mendapatkan bagian ini, mendapatkan bagian ini. Kemudian ada orang-orang yang dengki, hasad, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar bin Khattab ini siapa, Ustaz? Maksudnya dia dari kalangan mana? Apakah dia dari kalangan yang terhormat juga nasabnya gitu, secara nasab? Yeah. Umar bin Khattab itu tentunya beliau dari kalangan orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah mengatakan al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin itu dari orang-orang Quraisy. Beliau dari Bani Adi, dari orang Quraisy, dari Bani Adi. Jadi Quraisy itu banyak cabangnya. Kayak Abu Bakar itu At-Taimi. Umar
Adi. Mm-mm. Bukan Ade ya, Adi. 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 Terus siapa lagi? Utsman Umayyah. Oh, iya. Rasulullah Hashim, Ali bin Abi Thalib Hashim, dan seterusnya. Mm-mm. Nah, Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi. Nah, sampai sini bin Adi. Setelahnya bin Ku'ay bin Lu'ay, dan kunyah beliau adalah Abu Hafs. Oh, Abu Hafsah. Abu Hafs. Dan julukan beliau adalah Al-Faruq. Oh, Al-Faruq. Al-Faruq. Faruq artinya pembeda. Oh, pembeda. Iya. Itu kenapa Ustaz julukan itu dapat dari, maksudnya dia sampai dijuluki Al-Faruq itu? Apakah ada peristiwa tertentu apa ini tertentu? Ada hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan hal ini. Saya lupa ya. Akan tapi dikatakan oleh Imam Ibn Katsir, bahkan laqab ini diberikan sama ahlul kitab. Ahlul kitab yang memberikan. Seperti itu. Tapi nanti kita periksa lagi deh. Insyaallah. Ya. Yang ibu beliau adalah Hantamah, namanya Hantamah. Hantamah binti Hisham ibn al-Mughirah, saudarinya Abu Jahal. Oh, jadi dia masih ada hubungan saudara dia sama Abu Jahal. Abu Jahal itu berarti om dia. Oh, subhanallah. Ya, jadi Abu Jahal, Rasulullah SAW katakan Fir'aunnya umat ini. Iya. Saking Adapun jahat. ponakannya Mm-mm. yaitu Al-Faruq mendapatkan pujian dari Rasulullah dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama ini. Luar biasa. Masya Allah. Jadi jangan kita nyalain orang ini, omnya ini, anaknya, ponakannya gini. Iya, Nggak ada Iya. hubungan. Belum tentu ya. Iya. Ada bapaknya gini, anaknya gini, gak ada hubungan. Betul, Karena betul. terkadang Allah katakan yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mematikan dari yang hidup dan menghidupkan dari yang mati. Para ulama menjelaskan artinya, maknanya menjadikan hati itu menjadi hati yang hidup. Iya. Dan yang lainnya menjadikan hati yang mati. Bisa demikian maknanya. Bisa juga secara tekstual. Yang mati dihidupkan, yang hidup dimatikan. Dan makna yang lain yaitu dari hati yang mati, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari keturunannya orang-orang yang hatinya itu hidup dan saleh. Begitu juga ada orang-orang yang hatinya saleh, dikeluarkan dari keturunannya anak-anak yang hatinya itu adalah hati yang penuh kekufuran. Gitu. Itu sebagian tafsir dari para ulama. Ya, luar biasa Ustaz ya. Jadi memang nasabnya pun Umar bin Khattab ini nasab yang bagus. Lalu beliau ini Ustaz, apakah ada anak-anaknya yang juga menjadi para sahabat? Ada selorohan. Umar tidak akan masuk Islam. Sampai segitunya? Sampai Keledai bapaknya masuk Islam duluan, baru Umar masuk Islam. Oh, sampai segitu ya. Saking kerasnya pada Islam. Orang yang pertama kali kemana-mana bawa tongkat. Oh gitu. Buat ngebuk siapa yang melawan. Oh subhanallah, anak pikir buat bantu dia jalan. Enggak, buat ngebuk siapa yang macam-macam digebuk. Oh, jadi dia melihat ada kemungkaran langsung dipukul sama dia. Termasuk asbag yang dia sobig atau asbag yang dia bertanya kepada Umar dengan pertanyaan-pertanyaan menyeleneh, ya dikebukin sama Umar. Oh, ada yang banyak nanya. Nanya tentang mutasyabihat. Yang dia bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang dengannya malah makin meragukan.